Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 961 orang mati. Setelah mendengarkan, Clara menghela nafas. Sebagai ucapan terima kasih dari keluarga utama Sapientia, aku sebenarnya diizinkan masuk ke perpustakaan utama selama sebulan. Aku berasumsi mereka berpikir bahwa bahkan dengan jumlah waktu sebanyak itu, aku tidak akan mampu membuat banyak pengaruh pada perpustakaan kuno mereka. Teks. Dion tertawa kecil, sepertinya keluarga Sapientia terlalu meremehkan istrinya. Teknik membaca cepat adalah sesuatu yang telah diberikan Libro kepada Dion selama masa akademi fokusnya. Namun, teknik itu hanya dapat dianggap sebagai sebagian kecil dari teknik Sapientia sejati yang merupakan teknik tingkat surga. Sedangkan yang diberikan Libro kepada Dion hanyalah teknik tingkat umum yang lebih rendah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dion telah memodifikasi tekniknya untuk menggunakan mata pikiran seseorang. Tentu saja, mata pikiran adalah nama sebenarnya dari aurora seseorang, sesuatu yang telah dipelajari Dion sejak lama. Menggunakan sedikit modifikasi ini membuat versi Dion ratusan kali lebih cepat daripada teknik level umum. Hanya mereka yang memiliki innate aurora yang bisa menggunakannya, tapi untungnya, Clara adalah salah satunya. Di sanalah saya menemukan sebagian besar informasi yang saya miliki tentang konstitusi sekarang. Clara melanjutkan untuk menjelaskan hal-hal yang telah diberitahukan Raja Naga kepada Dion, tapi jelas lebih detail. Tampaknya ada konstitusi yang melampaui tingkat dewa, namun bahkan Sapientia tidak memiliki informasi tentangnya. Atau, mungkin mereka memiliki perpustakaan tingkat yang lebih tinggi yang tidak boleh saya masuki yang mungkin memiliki informasi tentangnya. Dion tahu bahwa begitu teknik seorang ahli bela diri mencapai tingkat yang cukup tinggi, teknik itu dapat diakui oleh surga dan mulai diturunkan melalui cara organik. Misalnya, mata pikiran sebenarnya adalah teknik yang diciptakan oleh guru besar Dion. Ia mendekati kesempurnaan sedemikian rupa sehingga kosmos tidak punya pilihan selain mengakuinya, dan dengan demikian, untuk generasi mendatang, segelintir orang mulai mewarisi aurora bawaan. Konstitusi termasuk dalam sebutan yang sama. Namun karena lamanya waktu yang berlalu sejak pembentukannya, konstitusi mulai melemah, bahkan mengharuskan mereka dibangunkan melalui pil atau cara lain. Aurora belum mencapai titik ini, meskipun aurora bawaan menjadi semakin langka. Konon, Dion tidak mengkhawatirkan hal ini mengingat dia memiliki aurora steps. Begitu dia menemukan bakat jiwa yang dia sukai, dia akan membangkitkan aurora mereka tanpa memerlukan sumber daya apapun. Selain itu, menurut Clara, buku yang dia baca berteori bahwa ada konstitusi Tuhan yang lebih tinggi di masa lalu, tetapi konstitusi tersebut menjadi semakin langka seiring berjalannya waktu, dan praktis punah. Lebih buruk lagi, buku itu murni spekulasi. Ia hanya mengajukan persamaan yang menghitung laju degenerasi teknik dari generasi ke generasi, sebelum menyimpulkan apa yang seharusnya terjadi pada puncaknya. Meskipun metodologinya bagus, pada akhirnya, itu hanya sebuah teori. Jadi, jawaban sederhananya adalah aku tidak tahu. Mereka bisa saja memiliki konstitusi, atau mereka mungkin hanya mengidap penyakit bawaan. Tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali kita memeriksanya, dan bahkan dalam kasus yang kita lakukan, keduanya merupakan penyakit bawaan. Penyakit dan konstitusi pada tingkat mikro adalah perubahan pada DNA, mustahil untuk membedakan keduanya kecuali kita memiliki referensi. Tentu saja, ada satu kemungkinan lagi untuk mengetahuinya. Dion menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Clara? Masalahnya adalah hamster-hamster kecil berbulu menggemaskan itu telah menghilang selama hampir setengah tahun sekarang. Jika mereka tidak ingin ditemukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia memiliki terobosan besar dalam waktu, tapi meski begitu, itu seperti mencari sebatang jarum di lautan yang kedalamannya ratusan kilometer. Tidak apa-apa, aku serius dengan perkataanku pada mereka, aku tidak ingin mereka memihakku jika mereka memilihku karena alasan yang dangkal. Ditambah lagi, bukankah istriku yang cantik jauh lebih pintar dariku, jika mereka memang begitu akan memilih seseorang berdasarkan kecerdasan, itu seharusnya kamu. Dion tersenyum sambil mencubit lembut pipi Clara. Jangan coba-coba mengolok-olokku, kamu akan membuatku berpikir kamu menyembunyikan sesuatu. Dion tertawa. Seperti apa, anak haram? Clara menjawab dengan serius. Dion terbatuk-batuk, tersedak udara. Kapan aku menjadi bajingan di matamu? Kamu selalu begitu, tidak ada yang berubah. Senyuman manis di wajah Clara sangat kontras dengan cahaya licik di matanya, seolah dia bisa melihat seluruh isi Dion. Sepertinya aku belum cukup memberimu pelajaran. Kamu beruntung jiwaku tersegel, atau aku ingin kamu berteriak lebih keras lagi. Dion melatih tatapan panas dan penuh nafsu pada Clara, dengan ceroboh mengikuti lekuk tubuhnya dengan tangannya yang besar. Dengarannya seperti alasan seorang pria yang tidak bisa memuaskan istrinya. Pria fana telah melakukannya tanpa menggunakan cheat kultivasi ganda selama ribuan tahun,
Bukankah kamu terlalu kurang? Clara dengan kejam menggoda. Dion berpura-pura memasang ekspresi terluka. Tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Clara selalu menjadi anak kucing kecil yang penurut dan menggemaskan setelah mereka menyelesaikan sesinya. Mengingat jiwa mereka terhubung, dia selalu bisa mengetahui dengan pasti apa yang dia inginkan bahkan sebelum dia benar-benar sadar, dia tidak membutuhkan jiwanya untuk mengirimnya ke dunia kesenangan, tapi itu akan membantu. Aku akan mengingatnya saat kamu memohon belas kasihan selanjutnya. Dan aku pasti akan menonton tayangan ulang saat aku menghajarmu saat nanti kamu ingin berpuas diri. Mata Dion melebar. Kamu tidak melakukannya. Clara menyeringai. Ya, dia memutar di pangkuan Dion, membalik telapak tangannya untuk memperlihatkan pelat susunan perak dengan lapisan kaca di satu sisi. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, sebelum tayangan ulang Dion yang ditampar di udara mulai diputar bersamaan dengan tawa ringan dan lapang. Dion mengerang. Aku tidak percaya Ri dan Madeline mengkhianatiku seperti ini. Hehe, jelas sekali Clara merasa sangat nyaman dengan dirinya saat ini. Saat ini, Dion tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan. Apa rencanamu terhadap lembah jenius? Clara mengangkat bahunya. Sepertinya aku tidak memerlukannya. Alkimia Dao Arai memiliki lebih banyak teknik dan teori daripada yang bisa kupelajari dalam jutaan tahun kehidupan. Menurutku, aku tidak begitu peduli untuk meningkatkan kecakapan bertarungku. Atau lebih tepatnya, saya ingin meningkatkan kecakapan bertarung saya dengan cara yang benar. Semakin aku mempelajari pengembangan jiwa, semakin aku merasa seolah-olah kita berada di ambang sesuatu. Teknik indera ilahi yang aku ciptakan menggunakan buku tebal itu hampir terlalu mudah, seperti ada perkembangan logis dari hal-hal yang hanya bisa terjadi. Satu jawaban. Aku akan pergi karena ini adalah kesempatan bagus, tapi aku hanya akan beresonansi jika aku menemukan seorang jenius di masa lalu yang selaras dengan pikiranku dengan sempurna. Jika tidak, lupakan saja. Karena jiwa Dion disegel, tidak ada alasan baginya untuk membawa-bawa buku jiwa itu, dan karena Clara senang mempelajarinya. Mengapa dia tidak membiarkannya memilikinya untuk saat ini? Ditambah lagi, lanjut Clara. Ri ingin pergi, jadi kamu bisa tampil sebagai suaminya sambil menggunakan aku sebagai alasan untuk menghilang sebagai Dion Jafari. Dion mengangguk, dia juga memikirkan hal ini. Dion Jafari masih merupakan karakter minor, namun suami Alexandria Snow telah menjadi nama rumah tangga. Fakta bahwa dia sudah lama tidak muncul sudah cukup aneh, jika dia tidak muncul di acara sebesar itu akan lebih dipertanyakan. Satu-satunya masalah adalah hal ini akan menghambat rencananya untuk menggunakan dirinya sebagai umpan. Namun, hal ini juga dapat diselesaikan dengan mudah. Lembah para jenius sangat besar, namun juga dipisahkan menjadi beberapa tingkatan tekanan. Patung yang lebih kuat dikelilingi oleh tekanan yang lebih kuat sehingga individu yang lemah tidak akan melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mati dengan mencoba resonansi yang tidak cukup kuat. Untuk mereka tahan. Oleh karena itu, wilayah yang bisa dimasuki Dion Jafari versus wilayah yang bisa dimasuki suami Ri akan mencerminkan status sosial mereka yang sangat berbeda. Wilayah yang terakhir jelas jauh lebih berkuasa daripada wilayah yang pertama. Sepertinya dia harus menjalani kehidupan ganda untuk sementara waktu. Tentu saja ada alasan lain mengapa Dion membutuhkan identitas keduanya untuk ini. Saat ini, Aki Void kemungkinan besar sudah sembuh. Saat Dion melihatnya, dia sudah mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 962 ayo pergi. Setelah menghabiskan beberapa malam yang nyaman bersama Clara, Dion diam-diam pergi menuju ke Istana Salju di mana dia dengan cepat menemukan Ri. Hanya perlu beberapa jam sampai lembah jenius dibuka, jadi Dion memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Memasuki istana besar berwarna putih bersih, Dion merayap ke ruang budidaya Ri dan perlahan membuka pintu. Ketika dia melihat pemandangan di hadapannya, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia benar-benar pria yang beruntung. Ri saat ini telanjang, tapi dia hanya bisa melihat tampilan belakangnya. 10 ekor putihnya diam-diam bergerak dengan kehidupan saat dia perlahan mengedarkan teknik warisannya. Dari udara dingin di dalam ruangan, sepertinya Ri terpaksa melepas pakaiannya agar tidak menghancurkannya menjadi es. Sejak dia berkultivasi, Dion tidak berani mengganggunya. Dia diam-diam duduk di sudut, menggunakan sisa dingin untuk menyesuaikan tubuhnya dengan suhu yang sangat rendah. Tiba-tiba, suhu turun lagi saat ekor Ri berubah menjadi es hitam. Rambut indahnya yang berwarna biru keperakan menjadi gelap, melambai-lambai dengan liar bahkan saat dia mengeluarkan aura kehampaan yang pekat. Ledakan, kekosongan dengan proporsi yang sangat dahsyat meletus, mengancam akan menarik Dion ke kedalaman lubang hitam. Ups, Dion mulai menyesal duduk di sini, tapi dia tahu dia tidak bisa mengalihkan perhatian Ri. Jadi, dia mengertakkan giginya, diam-diam membenamkan jari tangan dan kakinya ke tanah agar dirinya tidak terbang menuju Ri. Meski begitu, Dion cukup senang. Teknik budidaya Ri adalah teknik tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Kukan dalam warisannya.
Itu menggantikan meridian individualnya dengan siklon kehampaan terpisah yang bertindak sebagai lubang hitam yang menyedot energi tanpa henti. Karena itu, stamina Ri dalam pertempuran jauh melebihi stamina orang-orang di tingkat kultivasinya, dan dia juga tidak perlu melemahkan meridiannya seperti yang dilakukan orang lain. Fakta bahwa reaksi kekerasan terjadi sekarang berarti Ri baru saja menerobos. Menghitung momentum terobosannya, sepertinya dia baru saja melangkah ke tahap suci ke-11 dan mulai terhubung ke meridian ke-91. Kecepatan kultivasi ini mungkin tampak lambat dibandingkan dengan Lilith dan para penggarap jalur iblis lainnya, namun ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, para penggarap jalur iblis hampir sepenuhnya mengabaikan pemahaman akan kehendak pada tahun-tahun awal mereka karena pemahaman tersebut terlalu buruk. Sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Kedua, para penggarap jalur iblis tidak harus mengikuti ujian. Jadi, meskipun Ri sekarang berusia 32 tahun, dan baru saja melangkah ke tahap ke-11 sementara Lilith baru berusia 21 tahun dan sudah melangkah ke tahap ke-12, Ri telah berhenti berkultivasi untuk menjadi permaisuri terlebih dahulu. Ketiga, persyaratan Ri untuk maju jauh lebih ketat dibandingkan siapapun. Meskipun teknik kultivasinya memberinya kemampuan untuk memiliki lebih banyak energi dan pemulihan lebih cepat daripada yang lain. Kerugiannya adalah setiap meridian membutuhkan waktu lebih lama untuk terisi. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa teknik budidaya ini sangat berbahaya. Poin terakhir adalah Ri menghabiskan masa kecilnya di lingkungan yang kekurangan energi dan bahkan mulai berkultivasi dari langkah pertama ketika dia sudah berusia 18 tahun. Fakta bahwa dia sudah menjadi orang suci sungguh mengejutkan. Momentum terobosan Ri akhirnya mereda beberapa jam kemudian. Ekor dan rambutnya yang terangkat tergerai dan juga memulihkan warna cerah dan murninya, sebelum dia membuka matanya dengan senyuman ringan. Tiba-tiba rambutnya terangkat dan kepalanya berputar, siapa? Hanya setelah dia melihat bahwa Dion itulah dia menjadi tenang. Dia tidak berjaga-jaga karena Clara telah meletakkan banyak formasi di sekitar istana, satu-satunya orang yang tahu cara masuk adalah dia, Madeline dan Dion. Hanya saja dia tidak menyangka akan melihat Dion di sini. Dion ingin memberitahunya sebelumnya, tapi Ri belum membalas pesannya. Jadi, dia berasumsi dia sedang mengasingkan diri atau mencoba memahami sesuatu. Jelas sekali, dia benar. Melihat penampilan Dion yang acak-acakan, Ri terkikik. Siapa yang memintamu untuk mengintipku? Ini yang pantas kamu dapatkan. Ri berdiri dengan anggun, tidak malu sama sekali sosoknya dilihat oleh Dion. Karena energi surga masih menyinari dirinya setelah terobosan, dia tampak lebih menakjubkan dari biasanya. Hampir sulit bagi Dion untuk bernapas. Dia begitu teralihkan sehingga jari-jarinya semakin menggali tanah marmer yang keras. Apakah saya cantik? Ri bertanya sambil tersenyum manis, mata biru keperakannya berbinar geli. Napas Dion bertambah cepat saat mulutnya mengering. Ia sudah sulit menahan kecantikan istri-istrinya setelah tubuh mereka dibersihkan oleh energi suci. Bukankah ia akan langsung mati setelah mereka dimurnikan oleh energi surgawi? Memikirkannya saja membuat seluruh darahnya mengalir keluar dari kepalanya. Terlalu indah. Dion diperas. Ri terkikik ringan. Saya berasumsi Anda di sini untuk mengantar istri Anda ke lembah jenius? Anda tahu. Ri meraih sosok Dion yang duduk sebelum dengan anggun mengambil posisi di pangkuannya dan melingkarkan kakinya di pinggangnya. Kita masih punya beberapa jam lagi sampai saat itu. Jika Dion perlu mendengar lebih dari ini, apakah dia akan tetap menjadi laki-laki? Tidak lama kemudian erangan Ri memenuhi ruang budidaya. Dion memiliki banyak musuh yang terlibat dalam peristiwa langka ini. Entah itu Arthurian, atau Kuadran ke-74, atau Emites, atau Akivoid. Dia samar-samar bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu dia bebas dari perawatan. Cukup untuk berguling-guling dengan cantik sebelum menghadapi mereka. Tidak mengherankan bagi siapapun bahwa pada saat Dion menjinakkan kecantikannya, pasangan itu sudah agak terlambat. Tapi, tidak ada gunanya mengeluh, Dion hanya bisa menunggu Ri memulihkan kekuatannya. Akhirnya, pasangan itu membereskannya dan Dion membiarkan Ri memilih pakaiannya. Sepertinya dia ingin menjodohkannya, jadi dia menyetujui untuk mengenakan jubah biru langit untuk melengkapi gaun putih Ri dan ikat pinggang biru muda yang juga mendukung senjatanya. Jika bukan karena pedang dominan yang dia simpan di pinggulnya, orang mungkin akan mengira istrinya adalah gadis mungil yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah dia selesai mendandani Dion dan dirinya sendiri, Ri bergerak untuk mengambil pelindung putihnya, tetapi sebelum dia bisa, Dion meraih tangannya. Harus kamu, Ri terkikik melihat keengganan Dion menyembunyikan penampilannya. Kamu ingin memamerkan betapa cantiknya istrimu sementara aku tidak bisa memamerkan betapa tampannya suamiku? Benar-benar standar ganda. Melihat kesedihan Dion, Ri melepas pelindungnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami isi hati suaminya? Dion bersedia bersamanya bahkan ketika para bajingan dari klan Pilar Elfin itu menindasnya karena penampilannya yang rata-rata. Dion tidak ingin Ri memakai pelindung itu karena dia tidak menyukai gagasan klan Void memiliki tempat permanen di hati Ri.
Itu juga merupakan pengingat bahwa dia tidak ada untuknya saat dia sangat membutuhkannya. Meski Ri hanya melihatnya sebagai sumber motivasi, Dion melihatnya sebagai sumber rasa sakit yang hanya menyulut amarahnya. Bagaimana dia bisa menikmati waktu bersama istrinya jika dia terus-menerus merasakan kemarahan yang mendidih dalam dirinya? Darah Demon Sage tidak hanya mempengaruhi kepribadiannya melalui nafsu. Kemarahan adalah poin utama lainnya yang membuat Dion tidak puas. Dia menjadi marah lebih cepat dari biasanya dan selalu bertindak ekstrim. Itu membuatnya merasa seperti versi dirinya yang lebih rendah, seolah dia adalah pria yang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Betapa menyedihkannya hal itu, Ri benar sekali. Seandainya dia mengetahui apa yang dilakukan Aki padanya sebelum dia bertemu Aki, dia akan mengabaikan semua perencanaannya yang melelahkan demi satu momen. Tentu saja, dia tidak akan menyesalinya. Tapi di saat yang sama, dia tahu dia harus menjadi lebih baik bukan hanya demi masa depannya, tapi juga masa depan semua orang di sekitarnya. Semakin Dion merasakan hal ini, semakin dia memikirkan tentang guru besarnya dan bagaimana dia menasihatinya untuk pergi ke wilayah klan naga kristal untuk mencari kesempatan menggunakan mata air berharga mereka. Dari apa yang Dion ketahui, naga kristal adalah salah satu dari sedikit harta karun di dunia yang memiliki kemampuan memulihkan energi mental mereka sendiri secara alami. Kemungkinan besar musim semi yang dimaksud oleh guru agungnya ada hubungannya dengan hal ini. Adapun bagaimana Dion akan mendapatkan klan kuno yang mengizinkannya menggunakan warisan mereka yang paling berharga, dia tidak tahu. Tapi, jika demi melindungi istrinya, Dion rela melakukan apa saja. Ayo pergi, Ri tersenyum manis sambil memegang lengan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 963 Tarian Ratu Es. Pada saat ini, pintu masuk ke lembah para jenius sudah dipenuhi oleh jutaan anak muda jenius. Tentu saja, seperti banyak peluang yang diberikan oleh menara epistemik, penyajiannya tidak sesederhana itu. Menara epistemik itu sendiri, tidak peduli lantai mana yang dibicarakan, kecuali beberapa lantai paling atas, memiliki tata letak yang relatif sama. Orang bisa membayangkan dunia bagian dalam menara itu sebagai lingkaran besar dan sempurna. Tapi lingkaran ini diukir dengan sempurna menjadi 100 bagian yang mewakili masing-masing 100 kuadran. Tentu saja, potongan-potongan ini dikenal dengan nama corners. Lalu, ada pusat kota. Bagian tengah dari namanya tidak hanya mengacu pada pusat dari sudut, tetapi juga pusat dari langit. Pusat kota tidak hanya memiliki jarak yang sama dari masing-masing dari 100 sudut, namun juga memiliki jarak yang sama dari tanah dan batas paling atas dari lantai suci. Itu pada dasarnya adalah sebuah kota yang membentang puluhan kilometer, melayang di udara. Tentu saja, hub pusat ini dirancang dengan tujuan tertentu. Posisinya memungkinkan semua alam misterius menara menemukan tempatnya sendiri di antara semua sudut, yang ditata secara acak. Menara ini benar-benar ajaib, berisi berbagai macam kondisi ekstrim, binatang buas, dan peluang pemahaman. Dan, ini semua belum termasuk kejadian peristiwa eksklusif di lembah jenius yang hanya dibuka sesekali. Karena semua alasan inilah Dion memandang rendah orang-orang yang berada di kuadran ke-98 karena tidak memanfaatkan kesempatan ini karena kepengecutan mereka. Hanya ada sedikit tempat di dunia luar yang lebih baik untuk pelatihan selain menara. Sayangnya, tidak semua kuadran membesarkan murid yang terlalu pengecut untuk memasuki menara, jika tidak, kejadian yang akan datang akan jauh lebih mudah. Saat ini, Ri dan Dion sedang menuju pintu masuk yang paling dekat dengan mereka. Karena sifat dari event khusus ini, tidak mungkin untuk langsung berteleportasi ke sana. Sebaliknya, hampir seperti uji coba kecil untuk bisa sampai di sana. Karena itu, Dion telah menggendong Ri dan terbang dengan kecepatan tertinggi yang bisa dibawa oleh sepasang sayap saat membelah badai salju yang lebat seperti Arktik. Namun, karena ini adalah pintu masuk terdekat ke Dion dan Ri, bukankah hal ini juga terjadi pada kitsune lainnya? Suasana hati Ri yang bahagia langsung berkurang. Tikus yang menyebalkan. Dengan terobosannya ke alam celestial, kesadaran ilahinya telah bersinar. Meskipun jangkauannya tidak sebesar milik Clara, itu masih lebih dari cukup untuk mengendus orang-orang yang ikut campur. Mereka saat ini terbang melalui negeri yang sangat dingin. Sebenarnya ia hanya berada di peringkat ke-7 di antara lingkungan yang sangat dingin di lantai suci. Tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang pengumpul esensi biasa. Namun, sepertinya klan Kitsune telah meninggalkan beberapa orang yang tersesat. Meskipun Ri tidak pernah keluar dan dia serta Dion sepertinya telah menghilang, klan Void tidak menyangka bahwa Ri akan rela melewatkan acara sebesar itu. Karena pembukaan lembah jenius tidak memiliki tanggal yang ditentukan, merupakan kejutan yang menyenangkan bagi semua orang ketika tanda-tanda pembukaannya menyebar. Jelas, ini juga memungkinkan Aki Void dan anak buahnya memasang beberapa jebakan. Meski begitu, karena Aki Void bisa memikirkannya, bagaimana mungkin Dion tidak? Masalahnya adalah total ada 7 pintu yang terbuka setiap kali ada acara khusus. Bagaimana Aki bisa yakin bahwa Ri dan Dion tidak sengaja memilih pintu masuk lain hanya untuk menghindari masalah?
Mengetahui bahwa Aki akan memikirkan hal ini, Dion memilih pintu masuk terdekat tanpa ragu-ragu. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Kitsune terpaksa menyebar ke 7 cara untuk menutupi 7 pintu masuk. Karena itu masalahnya, mengapa Dion repot-repot pergi ke pintu masuk lain? Dia hanya akan membiarkan musuhnya melakukan semua pekerjaan dan pada akhirnya terlihat bodoh. Tidak lama kemudian, lusinan kelompok Kitsune, bersama-sama dalam kombinasi 2 dan 3, muncul. Melihat beragamnya ekor, terlihat jelas bahwa semua Kitsune bertindak sebagai satu kesatuan yang kohesif. Tampaknya orang-orang kabut tua itu tidak menikmati tamparan di wajah yang diberikan Dion dan Ri kepada mereka. Rasa malu karena kejeniusan, nomor 1, mereka ditertawakan di depan umum jelas terlalu berat bagi mereka. Pukulan terhadap gengsi mereka yang dialami Kitsune setelah Aki menjadi viral tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi lebih buruk lagi karena banyaknya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka parah yang ditempatkan pada binatang buas tingkat suci puncak. Dion benar-benar membuat mereka menderita kerugian besar. Ketika Kitsune melihat Dion dan Ri semakin dekat, reaksinya beragam. Segala sesuatu mulai dari rasa takut hingga keinginan bisa dilihat. Banyak orang yang lebih pintar memahami bahwa mereka hanyalah umpan meriam, di sini untuk memberitahu Aki pintu masuk mana yang digunakan Dion dan Ri. Sayangnya bagi mereka, komandan mereka terlalu bodoh. Karena Aki sangat yakin Dion akan mencoba mengakalinya dengan pergi ke pintu masuk lain, mereka yang ditempatkan di sini adalah yang terlemah. Faktanya, mereka semua berasal dari tingkatan Sein yang lebih rendah. Mungkin di kuadran 98, penampilan seperti itu akan luar biasa. Lagi pula, banyak dari mereka yang berasal dari kuadran ke-98 masih berada di tingkat pengumpulan esensi, sementara kurang dari wastafel adalah orang suci. Namun, apa yang diperhitungkan oleh orang-orang kudus yang lebih rendah di kuadran peringkat ke-30? Mereka hanyalah anggota dari sampah yang lebih rendah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ri adalah seorang permaisuri, namun mereka semua adalah adipati. Apa yang dapat mereka lakukan saat menghadapinya? Bagian terburuknya adalah Aki telah meninggalkan seorang raja untuk memaksa dan mengawasi tindakan mereka. Raja itu tidak akan peduli dengan kehidupan mereka sama sekali. Berhenti, seorang wanita muda berekor 8 melangkah maju. Namanya sebenarnya Aya Void dan dia adalah adik perempuan Aki. Karena Kitsune hanya memiliki 7 raja di lantai suci, mereka semua harus digunakan untuk misi ini. Tapi Aki secara sepihak telah menggunakan kekuatannya untuk menempatkan adik perempuannya di tempat yang menurutnya paling aman dan terjauh dari bahaya. Meskipun hal ini membuat yang lain tidak puas, apa yang dapat mereka lakukan? Jika mereka ingin mengubah sesuatu, mereka harus menjadi lebih kuat dari Aki terlebih dahulu. Aya merasa tinggi dan perkasa ketika dia mengambil tanggung jawabnya juga, memikirkan betapa hebatnya kakak laki-lakinya. Karena dia sangat luar biasa. Apa yang dimiliki seorang anak muda yang menyedihkan dari klan salju untuk menolak menikah? Dalam pandangannya, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kakak laki-lakinya, jadi jelas. Dia juga pantas mendapatkan semua yang dia inginkan. Jelas sekali, dari pandangan dunianya yang kekanak-kanakan, Aya tidak pernah mengalami kesulitan karena dia selalu berada di bawah perlindungan kakaknya. Bahkan gelarnya sebagai ratu terlalu mudah karena mengingat 8 ekornya, dia seharusnya memaksakan diri untuk memasuki persidangan permaisuri. Melihat Dion tidak mendengarkannya, Aya merasakan kemarahan di lubuk hatinya yang terdalam. Apakah kamu tidak mendengarku? Kapan dia pernah diabaikan dalam hidupnya? Dia adalah putri kecil dari klan Void, yang tidak memberikan semua yang dia inginkan. Tatapan Ri menjadi dingin. Ekspresinya menjadi sangat dingin. Biarkan aku melakukannya. Tak bersusah payah meninggalkan kenyamanan pelukan suaminya, Ri mengulurkan jari halusnya. Satu-satunya alasan Aki berani melakukan semua ini adalah karena tidak ada satupun Kitsune yang mengetahui budidaya Ri. Di mata mereka, meskipun Ri memiliki 10 ekor, fakta bahwa dia membutuhkan begitu banyak waktu untuk menjadi dan permaisuri pasti akan menghambat kemajuannya. Apa yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa kecantikan ini bukan hanya Kitsune berekor 10, dia juga memiliki konstitusi Ratu Elfin. Sesuatu yang menempatkannya di antara elf paling berbakat yang pernah ada. Bahkan klan Dark Elfin akan kesulitan untuk menyamai bakatnya. Saat Dion dengan sempurna menyeimbangkan kedua wataknya, menggunakan pil kebangkitan konstitusi, Ri menjadi seperti kupu-kupu yang membuang kepompongnya. Dia sudah melangkah ke tingkat budidaya yang sama dengan Aki. Tarian Ratu Es, Pilar Abadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 964 Negeri Es. Lusinan Kitsune membeku karena terkejut. Awalnya karena ini pertama kalinya mereka melihat fitur lengkap Ri. Mungkinkah keindahan setingkat ini benar-benar ada di dunia? Tapi kemudian, itu karena kata-kata mengejutkan yang dia ucapkan. Klan Salju, meskipun merupakan klan Kitsune rendahan, tidak bisa dianggap remeh. Untuk tetap menjadi bagian dari 13 kelas utama Kitsune, binatang tingkat tertinggi. Bagaimana silsilah mereka bisa sederhana?
Jika klan salju memilih untuk meninggalkan kuadran peringkat ke-30, mereka bisa menjadi penguasa salah satu kuadran peringkat ke-40 atau lebih rendah. Dengan tingkat kekuatan ini, ajaran inti mereka juga cukup menakjubkan. Tarian Ratu Es adalah serangkaian teknik yang diberikan Ibu Ri kepadanya. Awalnya, dia hanya diajari bagian teknik tarian pedang. Namun, setelah masuk kembali ke klan salju, dia diberikan seluruh warisan. Namun, saat Ri mempelajari tekniknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masih ada lagi teknik lainnya. Pada saat itu, dia mulai merenungkan secara mendalam warisannya sendiri, terus-menerus mempelajari garis keturunannya agar lebih selaras dengan itu. Berbeda dengan benih keyakinan Kukan, garis keturunan Ri tidak akan pernah membahayakan masa depannya. Faktanya, dengan memusatkan perhatian pada warisan Kukan dan warisannya sendiri, dia pada akhirnya bisa menggabungkan keduanya untuk menempa jalannya sendiri, membawanya ke puncak dunia persilatan. Pada awalnya, itu sulit. Sama seperti Tuan Dion, garis keturunan klan salju telah menyusut dari generasi ke generasi. Faktanya, mereka hampir saja keluar dari jajaran binatang tertinggi dan masuk ke dalam jajaran binatang transenden. Jika itu terjadi, mereka tidak lagi dilahirkan sebagai manusia, melainkan terlahir sebagai binatang yang harus bercocok tanam untuk mendapatkan hak menjadi manusia. Sayangnya bagi rusa surgawi, hal ini sudah terpikir oleh mereka. Itulah sebabnya ibu kulit putih pertama kehilangan harapan pada garis keturunannya. Namun, klan salju masih memiliki sedikit harapan, dan baru setelah Ibu Ri datang, mereka mulai memahaminya dengan kuat. Berkat Ibu Ri, meski hanya setengah anggota klan salju, mampu menjalin hubungan kuat dengan garis keturunannya. Apa yang dia dapat temukan adalah bahwa benih keyakinan sebenarnya memiliki tujuan sekunder yang sempurna untuk mencari asal-usul garis keturunan seseorang. Benih iman sebenarnya adalah inti dari niat bela diri, diisi dengan kemauan seorang ahli dan melewati arus waktu. Ketika ia masuk ke dalam tubuh seseorang, tujuannya adalah untuk membantu sepanjang jalur kultivasi, bukan menjadi pilar yang dapat diandalkan. Jika seseorang belajar untuk menggunakan niat bela diri itu sebenarnya bisa berhasil membongkar kebenaran dunia, dan salah satu dari kebenaran itu adalah batas dari garis keturunannya sendiri. Ketika Ri mengetahui hal ini, orang pertama yang dia temui adalah Madeline dan mereka mulai berkultivasi bersama, menguji kebenaran hipotesis mereka. Tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa asumsi mereka benar. Baru pada saat itulah Ri mengetahui bahwa Ice Petals Dance hanyalah turunan dari Ice Queen's Dance. Teknik tingkat mistik rendah yang pernah menjadi pilar klan salju yang perkasa sebelum kemunduran mereka. Tentu saja, dengan keadaan sekarang, Ri tidak punya urusan menggunakan teknik ini, jangan sampai dia ingin meledak dari dalam keluar. Namun, apa yang bisa dia lakukan adalah memanfaatkan iklim ekstrim yang dipenuhi es ini untuk meniru 0,001% maksud di balik teknik ini. Tidak. Kitsune itu berteriak saat hawa dingin yang menggigil melonjak ke atas. Namun, semuanya sudah terlambat. Pilar demi pilar es meletus dari tanah, membungkus semuanya, satu demi satu. Ekspresi galak Aya terpelihara dengan sempurna, tapi bahkan dia, sebagai raja, tidak memenuhi syarat untuk bertindak melawan Ri. Apa yang dimaksud dengan Santa yang lebih rendah di hadapan Santa tingkat ke-11? Dion dengan dingin menyaksikan adegan ini. Dia merasa Ri terlalu toleran terhadap mereka, tapi dia tidak tahu apakah itu benar-benar pikirannya sendiri, atau apakah itu darah Demon Sage yang mempengaruhinya. Ri menghela nafas dan dengan lembut membelai wajah Dion melalui topengnya. Meskipun aku tidak membunuh mereka, tanpa bantuan ahli surgawi dalam es yang bermaksud membersihkan meridian ki dingin mereka tidak akan bisa berkultivasi selama sisa hidup mereka. Hanya 3 klan dari klan tersebut. Aliansi Kitsune dengan kemampuan itu adalah klan lautan, klan sungai, dan klan salju. Baik klan laut maupun klan sungai berhutang banyak pada ibuku dan juga bersekutu dengan klan saljuku. Bahkan di bawah tekanan dari 3 klan teratas, mereka akan menutup mata setidaknya selama 1 dekade. Lagi pula, makhluk surgawi mana yang tidak berlatih dan terus-menerus menjauh? Apa kamu yakin, gadis kecil menyebalkan itu sepertinya ada hubungannya dengan Aki? Dengan ekor 8, dia cukup penting. Dion melayang di langit, menatap pilar es manusia. Dia adik perempuan Aki, Aya. Ri menghela nafas. Dia hanya seorang gadis kecil yang bodoh. Dia seharusnya sudah berusia hampir 50 tahun, tapi dia memiliki watak seperti anak berusia 12 tahun. Tidak ada gunanya menghukumnya lebih jauh. Biarkan saja dia menderita selama beberapa hari. Mereka tidak melakukannya. Tidak berhasil mengirim pesan kepada Aki karena gadis kecil itu terlalu bodoh dan terlalu egois, jika kita beruntung. Baru berbulan-bulan berlalu dan lembah telah tertutup barulah mereka berpikir untuk memeriksanya di sini. Dion menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan mengangguk ringan sebelum melesat ke kejauhan. Di kejauhan, tepat di luar jangkauan akal ilahi Ri, ada seorang pria muda bertelanjang dada dengan kulit coklat dan mata biru memimpin sekelompok sekitar selusin orang.
Otot-ototnya menjulang tinggi satu sama lain, berkelahi dan bergerak-gerak untuk mendapatkan supremasi. Seolah-olah dia tidak merasakan pikiran mati rasa dingin sama sekali. Kakak, sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Pemuda lain yang berdiri di kelompok itu berbicara. Pemuda bertelanjang dada itu tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah. Kami datang ke sini hanya untuk membantu adik Saru, yang pasti tahu kalau teman-temannya begitu kuat meski berasal dari kuadran yang lemah. Yah, kuadran itu tidak terlalu lemah lagi. Pemuda itu menjawab dengan tertawa kecil. Kau tidak salah, melesat dari peringkat 100 ke peringkat 51 hanya dengan menggunakan generasi muda di lantai suci. Generasi muda mereka jelas termasuk yang terbaik. Kurasa kita tidak perlu khawatir. Kelompok itu mengangguk. Semua orang tahu bahwa peringkat sebenarnya adalah peringkat keempat di lantai celestial dan Dao. Untuk dapat menyebabkan perubahan seperti itu hanya pada lantai suci, ini adalah suatu prestasi yang jarang terlihat. Bagaimana menurutmu, kakak? Akankah adik perempuan Saru melupakan perasaannya setelah keluar dari cobaannya? HMPH, tidak masalah. Siapapun yang disukai adik perempuanku, dia bisa bersama. Aku menantang siapapun untuk mengatakan sebaliknya. Kelompok itu tertawa serempak sebelum berangkat menuju pintu masuk. Mereka sudah lama terbiasa dengan kepribadian eksentrik kakak laki-laki Saru. Jauh di dalam negeri es, berkumpulnya jutaan orang jenius. Di segala arah, sejauh mata seorang pejuang bela diri suci bisa melihat, ada warna putih dan dingin yang tak ada habisnya. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat pengunjung yang datang. Valley of Geniuses tidak sering dibuka, dan setiap iterasinya berjarak beberapa dekade. Oleh karena itu, banyak anak muda jenius yang melewatkan kesempatan untuk masuk, entah karena berada dalam dunia percobaannya, atau karena berbagai alasan terkait sulitnya mencapai pintu masuk acara akbar ini. Namun, banyak yang melihat ini sebagai peluang sehingga mereka lebih memilih memperlambat budidaya daripada melewatkannya. Pada akhirnya, tidak ada kekurangan orang jenius yang menolak untuk masuk ke tingkat celestial sebelum mereka bisa memasuki lembah jenius terlebih dahulu. Bukan karena lantai suci tidak mengizinkan makhluk surgawi untuk masuk, karena mereka mengizinkannya. Satu-satunya batasan untuk lantai tertentu adalah usia Anda, dan untuk lantai yang lebih tinggi. Ada juga masalah prestise klan Anda. Itu berarti tidak mungkin untuk naik ke level lantai Dao tanpa klan tingkat raja, dan tanpa klan tingkat kaisar. Seseorang tidak bisa melangkah ke lantai paling atas. Alasan mengapa para jenius menekan budidaya mereka untuk memasuki lembah justru karena distribusi tekanan. Berbeda dengan ujian yang hanya melihat usia, ujian lembah ini dirancang khusus untuk para penggarap kesucian. Meskipun hal ini juga, tentu saja, memperhitungkan bakat. Sebuah acara di lantai tertentu akan selalu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki mayoritas budidaya di lantai tersebut. Dengan satu-satunya pengecualian adalah mereka yang berada di bawah standar mayoritas, itulah sebabnya beberapa esensi pengumpul juga akan berpartisipasi kali ini. Ini karena peristiwa ini mirip dengan gerbang. Mereka memerlukan periode mati, di mana mereka perlahan-lahan akan mengumpulkan kembali kekuatan sebelum dibuka sekali lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 965-9. Kita harus memahami bahwa lembah para jenius, sebagai contoh tunggal, bertanggung jawab untuk menjaga jiwa para jenius yang sudah lama meninggal atau melampaui batas agar tetap hidup. Dan juga memberi mereka kekuatan yang cukup untuk mewariskan warisan mereka. Untuk sebuah menara yang telah berfungsi selama jutaan tahun, jumlah energi yang dibutuhkan sangatlah besar. Sederhananya, makhluk surgawi akan dapat mengolok-olok sistem, bahkan sampai pada titik di mana mereka dapat secara paksa mengambil warisan yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Jika Anda seorang surgawi, bertarunglah di lembah jenius di lantai Anda. Sesederhana itu. Tentu saja, karena menara ini mampu memiliki energi untuk mendukung tingkat lembah yang lain, kendala energi bukanlah fokus utama di balik alasannya. Sebaliknya, itu untuk memberikan kesempatan kepada para jenius lain untuk berkembang. Dunia persilatan tidak pernah kekurangan orang-orang yang tidak tahu malu yang menggunakan tingkat kultivasi mereka yang lebih tinggi untuk menindas orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Bahkan ada individu yang dengan sengaja mencari orang-orang jenius untuk menghentikan pertumbuhan mereka sebelum mereka menjadi ancaman. Menara itu penuh dengan bahaya, pastinya tidak membutuhkan bajingan seperti mereka yang membuat keadaan menjadi lebih buruk. Sayang sekali tidak semua orang seperti naga yang sombong itu. Hal yang paling penting adalah lembah para jenius dimaksudkan sebagai tolok ukur bakat. Jika Anda gagal sebagai orang suci, tetapi masih kembali sebagai orang surgawi, Anda belum membuktikan apapun. Merupakan hal yang baik bagi Sokzak karena Lilith menghentikannya untuk datang. Jika tidak, dia akan menyia-nyiakan perjalanannya. Haha, apa aku terlambat? Sebuah suara yang menggelegar membelah angin dingin yang kencang sebelum ledakan es dan salju yang bisa saja disalahartikan sebagai longsoran salju meletus ke langit. Jutaan pemuda jenius, yang semuanya mampu dalam bidangnya masing-masing mengingat mereka juga telah melintasi iklim yang keras untuk mencapai tempat ini, memandang ke sana.
Agar seseorang berani pamer di depan mereka, pria ini harus memiliki kemampuan. Ketika salju akhirnya hilang dari jatuhnya pemuda itu dari langit, tidak ada lagi yang tega mencaci maki dia karena kesombongannya. Tidak salah lagi armor merahnya yang ganas, ukurannya yang konyol, dan auranya yang sombong. Ini adalah anggota klan raksasa Celeane. Dan fakta bahwa pemuda yang berbicara itu memimpin lebih dari selusin pria dan wanita bertubuh besar, dia pastilah Tuan Muda Celeane ke-7. Amori Celeane, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tega memandang rendah seorang pangeran dari klan Dewa Kaisar di kuadran peringkat ke-14? Bukankah itu meminta untuk merasa malu? Karena kakak Amori telah muncul, aku harus muncul sendiri agar dia tidak merasa tiada taranya, bukan? Pada saat itu, seorang wanita cantik yang mencengangkan dunia turun dari langit. Tapi yang mengejutkan mereka semua adalah bahwa wanita cantik itu bukanlah orang yang berbicara. Melainkan pria muda yang dia ikuti dengan penuh hormat di belakang. Kecantikan seperti itu hanyalah seorang pelayan? Apakah ada keadilan di dunia ini? Namun, ketika mereka melihat pedang bulan kembar di pinggulnya, rambut peraknya yang tergerai, dan matanya yang seperti bintang, mereka kehilangan keyakinan. Menegur Tuan Muda ke-11 klan Streiluna dan menyinggung kuadran peringkat ke-12? Selain fakta bahwa si cantik mungkin tidak menghargai bantuan mereka, siapa di antara mereka yang tidak jenius? Bagaimana mereka bisa menjadi bodoh? Melihat bocah cantik itu turun dari langit, niat bertarung Amori melonjak. Bagus, Gigolo Cullen yang terhormat ada di sini. Cullen Streiluna tampak tak gelisah dipanggil Gigolo, yang jelas ia kini sudah terbiasa. Sebaliknya, dia melihat ke langit, sepertinya beberapa orang jenius yang menghancurkan dunia akan datang. Sepertinya semua jenius terhebat sangat suka datang terlambat saat satu demi satu turun dari langit. Tak satu pun dari mereka yang memperkenalkan diri, lagi pula, dengan tingkat kemampuan mereka, kelompok penggemar akan melakukan semua pekerjaan untuk mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang datang lebih awal keberatan melakukan pekerjaan semacam ini. Bagaimanapun juga, lembah para jenius sungguh luar biasa indahnya. Para jenius dengan keberanian untuk muncul begitu terlambat jelas sangat kuat sehingga medan dunia es ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Sebagai hasilnya, mereka akan mampu menuju lebih jauh ke dalam lembah para jenius dan dengan demikian tidak menganggap mereka sebagai anak-anak kecil yang akan tetap berada di pinggiran dan menarik perhatian dari patung-patung yang lebih kecil. Segera setelah Cullen turun, anggota kuadran Gemini peringkat 21 muncul. Anggota klan Gemini yang dipuji sebenarnya adalah ras humanoid aneh yang selalu dilahirkan dalam pasangan kembar, kembar 3, kembar 4, atau bahkan kembar 5. Jenius mereka yang paling utama sebenarnya adalah sextuplet, yang terbuat dari dua pasang kembar 3 yang lahir pada waktu yang sama, dari ibu yang sama. Mereka adalah keajaiban yang luar biasa, masing-masing telah mencapai ketinggian yang hampir tidak dapat dicapai dalam budidaya hanya dalam waktu singkat. Meskipun peringkatnya tampak rendah dibandingkan dengan kuadran Cullen dan Amori, tidak ada yang meremehkan mereka. Pertama dan terpenting, klan yang berada di peringkat 12 hingga 25 tidak memiliki jarak yang besar di antara mereka. Sama seperti klan yang berada di peringkat 4 hingga 9 yang sering bertukar tempat secara acak dari waktu ke waktu. Kedua, semua pemeringkatan dan sebagian besar uji coba sejenisnya dilakukan secara individual. Namun, ras Gemini dikenal karena kemampuannya sebagai saudara kandung. Seorang Gemini yang bertarung tanpa saudara kembarnya akan kehilangan lebih dari 70% efektivitas pertempuran mereka. Namun mereka masih berhasil menduduki peringkat yang sangat tinggi. Tak heran jika saat acara massal seperti ini, klan Gemini benar-benar bersinar karena baru sekarang mereka bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sextuplet dengan santainya menyentuh tanah. 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, tetapi semuanya sepikiran. Meski kulit mereka sedikit berwarna abu-abu, mereka masih mencapai tingkat daya tarik yang sangat sedikit yang bisa. Terutama ketiga saudara perempuan itu, mereka tidak kalah cantiknya dengan kecantikan yang dibawa Cullen bersamanya. Yang lebih mengejutkan lagi, ras Gemini dikabarkan berasal dari zaman dahulu kala. Jika seorang jenius di antara mereka berhasil menelusuri kembali garis keturunan mereka kembali ke asal-usulnya, ras Gemini mungkin sekali lagi akan berdiri di puncak dunia persilatan. Meskipun ras raksasa Amori memiliki sedikit jejak darah naga kuno di dalamnya, dia masih menganggap serius kembar 6 yang tampak mungil ini. Namun, guncangan atas ras Gemini tidak berlangsung lama sebelum ras aneh lainnya muncul. Namun, itu adalah ras raksasa lainnya, mereka dengan berani memahami nama kaisar raksasa. Namun, tidak ada yang berani menantang mereka dalam hal itu. Ada banyak ras raksasa di 100 kuadran. Istilah raksasa sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, berasal dari suku Nephilim. Jika Dion ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa suku Nephilim ini juga ditranskripsikan dalam pengetahuan bangsanya dan dikenal sebagai keturunan anak-anak Tuhan. Saat itu,
Suku Nephilim memiliki banyak cabang yang dapat ditelusuri kembali mulai dari garis keturunan binatang purba hingga garis keturunan malaikat yang samar. Raksasa pada dasarnya adalah hasil ras lain yang mempunyai anak dengan manusia, sehingga menghasilkan manusia super. Jadi, garis keturunan samar apa yang bisa membuat klan Celeane milik Amori sekalipun mengakui gelar kaisar meski darah naga mengalir deras di nadinya? Darah malaikat, klan kaisar raksasa turun, meledak keluar dengan aura yang bahkan lebih menindas dibandingkan klan Celeane. Ukurannya setidaknya 2 kali lebih besar, tingginya hampir 6 meter. Puluhan tahun mereka terjatuh dengan kejam ke tanah salju, dada dan punggung mereka telanjang, memperlihatkan tato gelap di punggung mereka. Lihat, seseorang berbisik kepada salah satu anggota klan, pemimpin mereka telah mendapatkan set tato sayap malaikat yang kedua. Gumaman orang semakin keras. Hanya ada satu anggota ras kaisar raksasa yang bisa mendapatkan set kedua saat masih berada di alam suci. Anak sang raja, karakter tingkat dewa yang sebenarnya telah muncul. Berbeda dengan tato malaikat Dion, tato kaisar raksasa tidak alami. Sebaliknya, mereka menjalani cobaan berat sendiri agar diakui oleh klan. Biasanya, seseorang setidaknya harus berada di alam surga menengah untuk mendapatkan pasangan kedua. Sedangkan pasangan pertama membutuhkan alam suci puncak. Namun, anak sebenarnya telah mendapatkan gelar pertamanya bahkan sebelum dia melangkah menjadi orang suci. Lalu kembali mencapai prestasi yang sama lagi. Dia bahkan telah melucuti julukan raja dari anggota klan yang lebih tua, dan mengira sebagai miliknya. Dia benar-benar menentang logika. Namun, jika dia tidak begitu kuat, apakah dia benar-benar pantas menjadi pangeran kuadran peringkat ke-11? Dia bahkan dengan berani menyatakan bahwa dia akan merebut posisi 10 besar untuk kuadrannya begitu dia melangkah ke lantai surga, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Tiba-tiba, bibir semua orang bergerak-gerak. Mereka begitu teralihkan oleh aura mengesankan anak sehingga mereka bahkan tidak menyadari kecantikan mungil itu duduk santai di bahunya, melihatnya dengan penuh kasih sayang. Memikirkan masalah logistik seperti itu, semua orang bergidik, merasa kasihan pada wanita kecil itu sampai seseorang tiba-tiba mengenalinya. Itu sebenarnya Putri Krisan dari Sekte Kabut Hangat. Mereka sulit mempercayai mata mereka, karena Putri Mungil ini sebenarnya adalah karakter tingkat permaisuri di kuadran peringkat 9. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 966 wanita manapun. Nafas para pria menjadi pendek. Karakter setingkat permaisuri jarang sekali bisa dipercaya, faktanya, kaisar juga sangat langka. Tapi, ada sesuatu saat melihat wanita kuat dengan kecantikan langka yang membuat mereka bersemangat. Meski begitu, hanya itu yang dilakukannya. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani memikirkan wanita milik anak? Bukankah itu meminta kematian? Hanya Amori yang mengatupkan gigi dan tinjunya. Dia sudah lama mencintai Krisan, tapi sepertinya rasnya telah kalah dari ras kaisar raksasa sekali lagi. Namun, aliansi pernikahan antara kuadran 11 dan 9 benar-benar merupakan masalah besar. Bukan karena perkawinan antar kuadran jarang terjadi, hanya saja identitas keduanya sangat sensitif. Anak adalah kaisar raksasa paling berbakat yang dilahirkan dalam 1000 tahun terakhir, sementara Krisan adalah cucu perempuan yang paling berharga dari ketua sekte dari semua sekte perempuannya. Terlebih lagi, semua anggota sekte kabut air dengan peringkat tertinggi semuanya memiliki garis keturunan yang menjadikan mereka salah satu persentase teratas mitra Dao. Hanya mereka yang berasal dari sekte Flaming Lily yang melampaui mereka karena sekte perempuan lainnya mengalahkan mereka. Dalam banyak hal, karakteristik yin murni dari sekte kabut air menjadikannya lebih ideal. Fakta bahwa Krisan dengan jelas memilih anak menyebabkan banyak orang merasa iri. Kudengar anak sebenarnya ingin menikahi bunga kembar dari sekte khusus perempuan. Bunga kembar, tentu saja. Dalam 20 tahun terakhir ini, ada 2 wanita yang mengangkat diri mereka ke puncak dunia permaisuri yang juga berasal dari sekte khusus wanita. Salah satunya adalah Krisan dari Sekte Kabut Air. Aku dengar jika dia berkinerja baik. Di tahun-tahun mendatang, mereka mungkin akan mempromosikannya menjadi murid inti bahkan sebelum dia melangkah ke alam surga. Dan lainnya, Madeline, tentu saja, mata penonton melebar karena sadar. Siapa lagi generasi muda yang bisa bersandingan dengan Krisan kalau bukan dia? Anehnya, meskipun yang satu berasal dari Sekte Air dan yang lainnya dari Sekte Api. Madeline masih memiliki sikap lembut dan seperti Dewi seperti seorang wanita dari Sekte Air, sedangkan Krisan justru sebaliknya. Faktanya, sebagian besar alasan mengapa mereka begitu terkejut karena dia duduk dengan begitu tenang di bahu anak dan memandangnya dengan penuh kasih sayang adalah karena mereka terbiasa dengan amarahnya yang. Tunggu, bukankah nama belakang Madeline adalah Sacharo? Terus, bukankah nama belakang karakter Dion itu sama? Jangan konyol, dengan banyaknya orang di 100 kuadran. Bagaimana mungkin beberapa orang tidak memiliki nama yang sama? Ditambah lagi, yang satu berasal dari kuadran keempat, sedangkan yang lain berasal dari kuadran sebelumnya yang ke-100. Aku juga akan mempercayaimu beberapa bulan yang lalu,
Tapi tahukah kamu mengapa mereka yang berada di kuadran peringkat 4 tidak muncul kali ini? Mengapa? Semua orang memandang dengan penuh minat. Sebenarnya sedang terjadi perang kampanye dan keempat kaisar Dewa Sekte terlibat di dalamnya. Mereka yang mendengarkan terkejut mendengar ini, bahkan para jenius luar biasa yang baru saja muncul mengangkat telinga mereka. Tapi apa hubungannya dengan hal lain? Yah, Sekte Flaming Lily merilis beberapa informasi berharga karena perang ini. Berhentilah meninggalkan kami dalam ketegangan dan bicaralah. Amori mempunyai sikap yang sangat lugas dan tidak menyukai keterampilan bercerita dari seorang jenius yang tidak dikenal namanya. Setelah berkeringat dingin, pemuda itu melanjutkan. Dia tidak menyangka akan menarik perhatian para jenius, tapi sekarang dia takut menyinggung perasaan anak. Menurut tetua sekte dari Sekte Flaming Lily, Madeline sebenarnya berasal dari kuadran rusa surgawi dan menikah dengan Dion Sacharo sebelum dia memasuki dunia percobaannya. Mengingat sekte istrinya dalam bahaya diserang dari semua sisi, dia mengirim pengawal pribadinya untuk membersihkan gerbang Sekte Flaming Lily. Suasana menjadi gempar. Apa yang bisa dilakukan penjaga pribadi terhadap generasi muda Sekte Dewa Kaisar di kuadran peringkat keempat, apalagi mereka bertiga bersekongkol dalam satu sekte. Hanya ada satu kata untuk ini. Sombong. Dia bahkan tidak merasa perlu untuk muncul secara pribadi, dia mengirim kaki tangannya. Dari awal sampai akhir, anak tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja, mengingat statusnya, dia telah mendengar tentang masalah Sekte Flaming Lily. Dia adalah satu dari 10 orang jenius di generasi ini dengan kehadiran tingkat raja. Dengan statusnya, dia ingin pergi dan membantu secara pribadi menjilat Madeline dan mendapatkan niat baiknya. Namun, dia ditolak. Ketika dia ingin pergi dan membantu, secara informal, dia telah mendengar berita tentang lembah jenius dan hanya bisa menyerah. Adapun Dion ini, menurut laporan dia bahkan belum melangkah ke alam suci. Bagaimana dia bisa mengkhawatirkan karakter seperti itu sekarang? Jika dia melangkah di depannya, dia akan menghancurkannya. Tidak apa-apa, suamiku, kata Krisan dengan suara manis sambil mencium pipinya dengan lembut. Kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Setelah ini, semua orang mengira semua kejenakaan telah berakhir. Hanya sesaat sebelum pintu masuk bergetar dan membiarkan mereka semua masuk. Namun, mereka semua salah besar. Dakan. Pada saat itu, angin ungu mengguncang ketinggian di udara saat seorang pria bertopeng membawa keindahan yang sama menggemparkannya seperti bunga krisan yang muncul. Aura anak yang mengesankan, yang telah menahan mereka sepanjang dia muncul tiba-tiba terbelah menjadi dua, bertemu dengan aura yang sama ganasnya. Mata Dion berkobar karena marah. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak mendengar semua kata yang diucapkan? Saat itu juga, semua jenius lupa bernapas saat mata Dion bertemu dengan mata anak. Sebaiknya kau mengendalikan kata-kata wanitamu. Keheningan mutlak menyelimuti daratan es. Banyak yang harus memeriksa 2 kali dan 3 kali lipat apakah mereka telah mendengar dengan benar. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani tertawa. Siapa di antara mereka yang tidak jenius? Siapa di antara mereka yang tidak mempunyai indera yang tajam? Ini bukanlah kehadiran seseorang yang bisa mereka sakiti dengan mudah. Meskipun mereka percaya bahwa anak tidak dapat disentuh. Apakah mereka juga tidak dapat disentuh? Jika dia memutuskan untuk menyimpan dendam, apa arti kekuatan mereka di hadapan orang seperti itu? Pada saat itulah semua orang menyadari siapa pria ini. Ini adalah suami Alexandria Snow. Orang yang sama yang mengolok-olok Aki Void beberapa bulan sebelumnya. Dia benar-benar menghilang sejak saat itu, tapi kemunculannya di sini sangat masuk akal. Tapi, kenapa dia memprovokasi karakter seperti anak? Perbedaan antara Aki dan anak bahkan lebih dilebih-lebihkan dibandingkan perbedaan antara langit dan bumi. Yang satu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi kaisar, berasal dari kuadran peringkat ke-30. Sementara yang lainnya adalah dewa, seorang anggota dari 10 orang jenius yang paling dipuji pada generasi ini sebelum Dion Sacharo menjadi nomor 11. Artinya jelas, biarpun kamu bisa dengan mudah menangani Aki, kamu masih jauh dari bisa melakukan apapun pada anak. Adapun para jenius yang datang terlambat, ekspresi mereka bahkan lebih serius daripada orang banyak. Ri tidak hanya memiliki karakter yang cukup kuat untuk setara dengan salah satu dari mereka, pria yang dipilihnya sebagai suaminya juga tidak mungkin sederhana. Yang tidak mereka mengerti adalah kata-kata Dion. Kenapa dia marah? Apa yang dikatakan Krisan hingga menyinggung perasaannya hingga menyodok sarang tawon seperti itu? Ketika mereka mengingat kembali kejadian itu di kepala mereka, mereka teringat pada perkataan Krisan bahwa anak dapat memiliki wanita manapun yang diinginkannya. Tentu saja, itu bukan karena dia murah hati, tapi karena harga dirinya dalam berbicara. Jika dia bisa menaklukkannya, wanita mana yang tidak bisa dia taklukkan? Mungkinkah pria bertopeng ini punya hubungan dengan Madeline? Itukah sebabnya dia sangat marah? Tunggu. Mungkinkah dia? Tidak. Itu tidak masuk akal. Penghalang kabut di kuadran rusa surgawi masih terpasang. Mungkinkah pria ini marah karena Krisan mengatakan wanita mana saja,
termasuk istrinya sendiri juga? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 967 tidak mungkin. Memikirkan hal ini, bibir mereka bergerak-gerak. Kemungkinan berapi-api amarahmu sampai-sampai pernyataan yang jelas-jelas tidak berdosa itu keluar dari konteksnya? Krisan jelas mengacu pada Madeline, apa maksudmu? Sial, mereka pernah melihat karakter arogan sebelumnya. Bagaimana bisa ada kekurangan di antara orang-orang jenius seperti itu? Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesombongan sebesar ini. Dia pasti akan menderita karenanya. Apa katamu? Fitur halus Krisan menjadi gelap. Sekalipun anak adalah suami, dialah yang memilihnya. Jika dia tidak menginginkannya menjadi suami, bahkan 1000 suami tidak akan cukup untuk memaksakan hasil yang lain. Apa yang dimiliki orang yang tidak bernama ini, yang bahkan memiliki keberanian untuk berdiri di atas langit? Mengatakan bahwa dia harus mengendalikannya? Krisan tidak bermaksud menunggu jawaban, anak juga tidak akan berhenti. Dia tidak memilih istrinya berdasarkan kecantikan. Dia memilih mereka berdasarkan kekuatan. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak bisa menjadi rekan termometer gandanya. Dan lalu apa gunanya kecantikan mereka? Yang penting di dunia ini hanyalah kekuatan. Dia menekan bahu anak, melesat ke depan dengan kecepatan yang membutakan. Mengacungkan telapak tangan saat dia membiarkan angin musim dingin berkumpul di sepanjang tangannya yang lembut. Semua orang menarik napas. Kecepatan Krisan jelas melebihi kecepatan orang suci pada umumnya, tetapi yang benar-benar mengesankan adalah anak yang berdiri diam. Bahkan tanah di bawah kakinya tidak bergerak. Tampaknya olah karakter tingkat suci puncak tidak hanya mendorongnya dengan kekuatan penuh. Kekuatan tubuhnya hampir tidak masuk akal. Melihat aksi Krisan, Ri mengerutkan kening karena tidak senang. Dia 100% di pihak Dion. Madeline adalah kakak perempuannya, jiwa mereka bahkan terhubung. Selain Dion sendiri, dia mungkin yang paling menyadari betapa besarnya cinta Madeline terhadap suami mereka. Namun seseorang ingin dengan santai berbicara tentang memilih untuk dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa mendefinisikan hal seperti ini? Kepribadian Ri selalu berapi-api. Namun setelah bertahun-tahun mengasingkan diri dan terus-menerus memikirkan seni udara dan es yang jahat, dia hampir lupa bahwa dia masih memiliki percikan ini di dalam dirinya. Dan jelas orang-orang di sekitarnya juga telah melupakannya. Sepertinya dia harus mengingatkan mereka. Lengan Dion terbuka saat dia membiarkan Ri berdiri dan keluar dari genggamannya. Kemarahan di matanya tidak berkurang sedikit pun, tapi karena Ri ingin berakting, dia mengizinkannya. Sosok Ri yang anggun berkibar ringan di udara. Meskipun kemarahan Krisan sangat liar dan tidak terkendali, kemarahannya sangat halus dan mengatur permukaan danau. Seluruh kemarahannya muncul di telapak tangan sendiri, mengumpulkan keinginan-keinginan yang keras. HMPH, menggunakan kemampuan berbasis air untuk melawanku? Mencari kematian? Krisan mengamuk. Detik berikutnya, telapak tangan mereka bertabrakan. Namun, di luar dugaan, tidak ada satu suara pun. Krisan menatap mata biru keperakan Ri yang tenang, keheranan tergambar di seluruh wajahnya. Dia berada di tingkat kesucian ke-12, tetapi Ri jelas masih berada di lapisan ke-11. Mengapa perbedaannya begitu besar? Kamu tidak layak. Ri berbicara dengan acuh tak acuh. Setetes darah menetes dari bibir halus Krisan saat dia terpaksa mundur 3 langkah. Keheranan menguasai kerumunan. Mereka semua telah bersiap untuk pertarungan panjang yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kekalahan Ri, tapi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bukannya mereka meremehkan Ri. Karena peringkat Ri memperjelas bahwa dia lebih berbakat daripada Krisan secara keseluruhan. Baik itu ujian Duke, ujian Raja, atau ujian Kaisar, peringkat Ri jauh lebih tinggi daripada Krisan dalam semuanya. Masalahnya, usia Krisan sudah hampir 80 tahun, sedangkan Ri baru berusia 30 tahun. Saat itulah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Ri jauh lebih berbakat daripada permaisuri setingkat Krisan, bukankah itu berarti satu-satunya yang menghalanginya dari gelar Dewi adalah kurangnya kunci? Betapapun terkejutnya penonton, lebih dari itu Krisan. Sejak awal, dia mengabaikan Ri. Serangannya awalnya ditujukan untuk Dion yang memiliki keberanian untuk menegurnya di depan umum atas pidatonya. Menurutnya dia siapa? Bukan dia yang meremehkan Ri karena dia seorang wanita, melainkan karena dia mengenali ekor putih itu dan segera mengkategorikannya sebagai anggota klan salju. Karena Ri adalah anggota klan yang lemah, terutama dibandingkan dengan sektenya. Bagaimana warisannya bisa setara? Krisan tidak hanya memiliki lebih banyak waktu untuk mempelajari tekniknya sendiri, ajaran inti dari sekte kabut air seharusnya jauh melampaui ajaran klan salju. Itu masuk akal. Namun, Ri sebenarnya telah menghentikan serangannya dengan mudah. Dan meskipun Krisan tidak menggunakan teknik tertentu, hanya mengandalkan pemahamannya tentang keinginan es dan lingkungan di sekitarnya, Ri sebenarnya telah membuktikan bahwa hukum air dan es lebih bersedia mengikutinya daripada bersedia mengikuti Krisan. Pada saat itulah semua orang ingat.
Ri adalah binatang buas. Perwujudan dari apa artinya menjadi binatang bergantung pada apa yang diberkati surga kepada Anda. Naga adalah representasi kedaulatan. Rusa surgawi adalah representasi kemurnian. Celestial hamster adalah perwujudan dari kemauan waktu dan sejarah. Lalu bagaimana dengan kitsune dari klan salju? Mereka saat ini berada di negeri es dan salju, sedangkan Krisan adalah manusia. Namun, dia ingin melawan binatang yang memiliki elemen-elemen ini? Bukankah dia meminta untuk mempermalukan dirinya sendiri? Dada Krisan naik turun karena marah. Dia cukup angkuh untuk menyeratkan bahwa karena anak bisa memenangkan hatinya, dia bisa memenangkan hati wanita manapun. Namun, beberapa saat kemudian, dia kehilangan pertukaran dengan wanita lain. Terlebih lagi, kecantikan Ri adalah pasangannya yang sempurna. Faktanya, ekornya yang putih bersih memberinya daya tarik khusus yang tidak dapat ditandingi oleh Krisan. Krisan memelototi Ri sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Dion. Pria yang bersembunyi di balik wanitanya bukanlah laki-laki sama sekali. Ini bukanlah kata-kata kosong. Semua orang telah berspekulasi tentang identitas Dion selama berbulan-bulan dan mereka semua menyimpulkan bahwa dia adalah ahli senjata. Faktanya, Dion masih membawa bungkusan besar berbalut putih di punggungnya saat dia berbicara. Orang seperti itu tidak memiliki kecakapan tempur apapun. Siapa yang tidak tahu bahwa penanam jiwa tidak mampu menerjemahkan kekuatan jiwa menjadi kekuatan tempur? Namun, saat mata Krisan tertuju pada Dion, ia kaget melihat pemuda yang dianggap lemah itu masih menatap suaminya. Bahkan sikap meremehkan anak yang biasa terhadap dunia tersapu saat dia juga balas menatap Dion. Hanya ada 9 orang lain yang menurut anak layak untuk dilihatnya. Namun, 7 dari mereka sudah tidak berada di lantai suci, karena sudah lama melangkah ke lantai surgawi dan Dao. Ternyata, dari 10 orang jenius yang luar biasa di generasi ini, 3 di antaranya masih berada di lantai suci, 5 sudah pindah ke lantai celestial, sementara 2 lainnya, meski masih muda di masa jayanya, sudah lama melangkah ke lantai Dao. Anak jelas merupakan salah satu dari 3 lantai suci, sedangkan 2 lainnya, kemungkinan besar. Mereka bahkan tidak akan repot-repot datang ke acara ini. Klan mereka memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada klan anak. Dan dengan demikian mereka memiliki warisan yang bisa mengabaikan apa yang bisa diberikan oleh lembah jenius di lantai suci kepada mereka. Terlepas dari semua ini, anak merasa seperti sedang menghadapi salah satu dari mereka sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dalam hati. Dia ingin menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki Dion, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa jika dia melakukannya dengan paksa, topeng di wajahnya akan membalas. Lebih buruk lagi, ada kemarahan yang mendalam di dalam diri anak. Meski orang lain tidak bisa merasakannya, dia bisa. Ada sesuatu pada pria bertopeng yang berdiri di langit yang membuatnya merasa tertekan, seolah-olah dia harus menjadi subjek yang setia dan tidak pernah berpikir untuk tidak menaati pria ini. Semakin dia melihat sayap hitam Dion, semakin bergetar hatinya. Semakin Dion menatap matanya, semakin dia merasa bahwa dia harus mengalihkan pandangannya. Bahkan anggota klan di belakangnya pun terpengaruh, banyak dari mereka mulai gemetar, mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan hingga tetesan darah jatuh ke salju putih bersih. Tiba-tiba, pupil anak menyempit menjadi lubang kecil, penindasan garis keturunan. Itu tidak mungkin. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 968 juga. Mata coklat besar Krisan bergetar karena marah. Pengecut, kapan dia pernah diabaikan secara terang-terangan oleh siapapun? Dan secara terbuka pada saat itu? Apalagi dia baru saja menderita kerugian? Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Siapa kamu? Suara anak terdengar, mengingatkan pada gempa bumi yang menghancurkan daratan. Sulit dipercaya suara seperti itu datang dari seorang pemuda berusia kurang dari 50 tahun. Meski ombak menerjang dada anak, raut wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Namun, meski penampilannya tenang, tidak lama kemudian orang-orang di sekitar mulai menyadari gemetarnya anggota klan di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Banyak yang ingin menanyakan pertanyaan ini, tetapi mereka tidak berani berbicara. Suasananya terlalu menyesakkan. Namun, hal itu tidak menghentikan orang lain untuk merekam apa yang terjadi. Sudah pasti Sapientia News Network akan membayar mahal untuk merekam apa yang terjadi hari ini. Meski hanya Ri dan Krisantemum yang bertarung. Hasilnya adalah berita yang menggemparkan dunia. Pada saat itulah kakak laki-laki Saru tiba. Tapi melihat situasinya, dia hanya menonton diam-diam. Bahkan kepribadian normalnya yang riang terlihat di hadapan anak, dia tidak berani bertindak sembarangan. Sekarang kamu tertarik untuk mengetahui siapa aku? Sebelumnya, kamu tampak puas mengabaikan identitasku sepenuhnya. Suara Dion yang dipenuhi amarah bergemuruh, tidak kalah dengan sifat sombong anak sedikit pun. Badum-badum-badum suara khas detak jantung membelah angin kencang di dunia es. Pada awalnya, orang-orang di sekitar mengira bahwa mereka hanya mendengar detak jantung mereka sendiri. Lagi pula, bentrokan antar taipan seperti itu terlalu berat untuk ditangani oleh karakter kecil seperti mereka.
Namun, saat mereka sedang menyimpulkan hal ini, seorang Sein tingkat rendah dari klan raksasa kaisar dengan keras memuntahkan seteguk darah, tak mampu menahan diri untuk tidak mengepalkan dadanya. Kebingungan mewarnai wajah orang-orang di sekitar. Kehadiran tidak mampu melakukan hal seperti ini. Itu bisa membekukan kecakapan bertarung seseorang dan bahkan membuat mereka menggigil ketakutan, tidak berani bergerak. Tapi, itu tidak membahayakan seseorang secara fisik. Satu-satunya kemungkinan adalah jika kehadiran secara paksa menghentikan seseorang untuk mengedarkan suatu teknik. Jika itu terjadi, mungkin dampak buruknya akan menyebabkan seseorang batuk darah. Tapi, sepertinya anak muda dari klan kaisar raksasa itu tidak menyebarkan sebuah teknik. Tidak satu pun dari mereka memikirkan penindasan garis keturunan. Konyol sekali. Klan kaisar raksasa adalah keturunan malaikat, bahkan monster di kuadran peringkat pertama tidak dapat menggunakan garis keturunan mereka untuk menekan mereka. Itu terlalu jauh dari pikiran mereka sehingga tidak ada yang bisa memikirkannya. Anak benar-benar tidak pasrah. Dia adalah seorang jenius yang jenius. Bagaimana dia bisa ditekan oleh karakter tanpa nama? Semakin dia melihat sayap Dion, semakin dia ingin melepaskannya dari punggungnya. Kamu punya nyali untuk berani berdiri di atasku. Anak berbicara dengan tenang. Berlutut, ledakan, kehadiran yang bisa menggulingkan dunia muncul dari anak, menyelimuti dunia salju. Tanpa kecuali, para jenius demi jenius berlutut, gemetar ketakutan. Keinginan mereka sendiri hancur, kepala mereka tidak pernah bisa bangkit lagi. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang keputusasaan mereka sendiri, sama sekali tidak mau memperjuangkan masa depan mereka dan sepenuhnya ingin selamanya berlutut di kaki anak. Bahkan anggota klannya sendiri pun tidak luput. Satu demi satu, masing-masing jatuh ke tanah, berlutut untuk menghormati anak. Amori, Culen dan Gemini Sextuplets mengertakkan gigi, mengaktifkan kehadiran mereka yang melindungi harta karun, sama sekali tidak mau dipermalukan sedemikian rupa. Agar mereka memiliki harta yang mampu melindungi dari kehadiran tingkat raja, sudah jelas betapa klan mereka menghargai mereka. Namun, mereka semua gemetar karena marah meski tidak terpengaruh. Karakter anak ini terlalu tidak terkendali. Dia bahkan tidak mengampuni mereka. Mereka semua tahu cara kerja presence. Seorang jenius seperti anak dapat dengan mudah mengarahkan auranya secara terkendali, tidak perlu melibatkan jutaan orang yang ada di sini. Namun, itulah yang dia lakukan. Bajingan, mereka semua berpikir serentak. Krisan mencibir. Sebagai putri muda dari sekte kabut air, tentu saja dia memiliki harta pelindungnya sendiri. Tapi, dia tahu bahwa kuadran peringkat ke-30 saja tidak mampu membeli harta karun yang mampu melindungi dari kehadiran raja. Dia mengalihkan pandangan tajam ke arah Ri dan Dion, benar-benar siap untuk melompat maju dan menghajar mereka berdua karena sangat membuatnya marah. Kita lihat saja apa manfaatnya menjadi binatang bagimu ketika kamu menderita di bawah kehadiran suamiku. Pertama, aku akan membiarkanmu berlutut padanya, lalu aku akan memberimu pelajaran. Namun, saat yang sangat dinanti-nantikannya tidak pernah datang. Saat kehadiran anak meletus, topeng Dion bergemuruh, menimbulkan awan gelap bergulung di langit. Para jenius di sekitar segera menyadari apa yang sedang terjadi. Harta karun pelindung petir kesengsaraan. Teriaknya serempak. Ada banyak jenis harta karun yang melindungi dari kehadiran, namun, tidak ada yang lebih efektif daripada petir kesengsaraan. Namun, itu terlalu langka. Sebuah material yang mampu menampung petir tribulasi sangatlah berharga dan bahkan satu material pun bisa membeli klan dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Pada saat yang sama, jenis perlindungan ini adalah yang paling efektif. Bagaimana kilat surga bisa membuat seorang jenius muda berani mencoba dan menekannya? Apakah Anda mencoba melawan surga? Berapa banyak nyali yang kamu punya? Dion jelas tidak perlu menggunakan perlindungan semacam ini. Topengnya hanya ada di sini untuk menyembunyikan identitas dan auranya. Namun, dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Topeng menelan Lightning Willows Dance terbuat dari Lightning Willow yang mengalami 9 putaran 10 juta tahun. Meskipun tujuannya adalah untuk menyimpan warisan petir dan melindungi identitas seseorang, karena sifatnya, ia juga berfungsi sebagai harta pelindung. Saat ia merasakan kehadiran yang begitu dahsyat yang ditujukan kepada pemiliknya, ia menyerang. Pada saat awan petir terbentuk, Dion sudah melangkah maju, meraih tangan Ri dan sepenuhnya menghilangkan kehadiran anak darinya menggunakan tangannya. Apa yang dimiliki oleh kehadiran raja yang lebih rendah di hadapan kehadiran Raja Puncak Dion? Awan bergemuruh, terbentuk di atas kepala dan mengarahkan taringnya yang marah ke arah anak. Saat itu, anak tidak berani gegabah. Dia menamparkan dadanya sendiri, menyebabkan dentuman keras di dataran es. Harta pelindung miliknya diaktifkan, menciptakan perisai cahaya yang menyilaukan seperti sambaran petir turun dari langit. Ledakan. Setelah melampiaskan amarahnya, awan petir perlahan-lahan terbelah, dengan sengaja menjadikan waktu tersebut sebagai peringatan terakhir. Berani menggunakan kehadiranmu untuk mencoba dan menekan langit, bukankah kamu mencari kematian? Sosok anak yang sedikit acak-acakan segera muncul dari cahaya yang menyilaukan.
Sepertinya dia tidak terluka parah, tapi orang bisa melihat kobaran api di belakang matanya meskipun penampilannya tenang. Petir biasa tidak bisa melukainya. Bahkan petir tribulation normal pun tidak bisa melukainya, lagi pula, dia sudah melampaui tribulation sucinya dengan gemilang. Namun, kesengsaraan yang baru saja turun itu berada di tingkat surgawi yang melampaui tingkat alam Dao. Harta karun Dion bukanlah harta karun petir kesusahan biasa. Itu adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Dari latar belakang apa dia bisa memiliki harta karun seperti itu? Kita harus memahami bahwa anak tidak kekurangan harta. Sebagai seseorang yang berada di peringkat 11 teratas dari ketiga ujian Tuhan yang paling penting, ganjarannya jelas sangat besar. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana pria ini bisa memilikinya? Apakah dia mendapatkannya melalui cobaan juga? Atau apakah klannya sekuat itu? Siapa dia? Pada saat inilah anak mengingat penindasan garis keturunan dan jantungnya sekali lagi mulai berdebar kencang. Klan yang mampu memberikan harta sebesar itu kepada juniornya. Klan dengan garis keturunan yang mampu menekan klannya sendiri. Klan yang punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya meski begitu kuat. Tidak bisa menjadi, tindakan anak benar-benar membuat Dion marah. Pertama dia memikirkan istrinya, lalu dia berani mencoba dan tidak hanya membuat dirinya berlutut, tapi Ri juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 969 mahal. Yang juga disesalkan adalah dia benar-benar memaksa topeng pohon willow yang tertelan untuk menggunakan sebagian dari petir kesusahannya. Tadinya sudah habis, tapi sekarang malah lebih parah lagi. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa seorang suci tidak cukup untuk membuatnya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu tidak mengubah fakta bahwa Dion benar-benar kesal. Bahkan jika dia harus menggunakan semua kartu trufnya, akan sangat bermanfaat jika dia memberi pelajaran pada bajingan ini. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan Ri dengan pijatan ringan di tangannya. Dia tidak sebanding dengan waktu atau usahamu. Dia akan mengetahui di masa depan bahwa dia hanya bisa menjadi karakter di bawahmu. Senyuman manis Ri membuat hati para jenius yang ditusuk oleh anak berdebar-debar karena alasan yang sangat berbeda. Bagaimana kepercayaan diri dan senyumannya bisa ditujukan kepada mereka? Namun, kata-katanya menyiratkan sesuatu yang menggelitik. Apakah dia dibutakan oleh cinta? Ataukah karakter misterius ini benar-benar bisa menandingi anak? Kita harus tahu bahwa anak sudah menjadi pseudo celestial. Budidayanya secara teknis telah meninggalkan alam suci normal. Ingat, tahap dasar dan alam pembentukan meridian keduanya terjadi sebelum alam pengumpulan esensi. Namun keduanya melibatkan penempaan tubuh dan meridian dengan tingkat energi esensi. Bukankah seorang jenius sejati ingin memulai kembali langkah-langkah ini dengan energi suci dan kemudian energi surga? Mereka yang melakukan hal itu dikenal sebagai bersaing dengan semu dari dunia yang akan mereka masuki. Dan juga karena pemarahan ulang inilah, meskipun memiliki tubuh surgawi, Dion masih dapat berjuang melawan orang-orang suci kelas 1 dan 2. Saat ini, anak sedang dalam proses mengulang tahap pondasi, dengan menggunakan energi surgawi, bukan energi esensi. Secara teknis, dia masih seorang suci, namun tubuhnya meningkat ke tingkat surgawi. Penggarap yang mencapai tingkat ini dikenal sebagai pseudo celestial. Dengan tingkat kekuatan ini, belum lagi kemauan dan tekniknya, ditambah fakta bahwa jiwa dan budidaya energi Dion tersegel, hampir mustahil bagi Dion untuk mengalahkannya. Saat ini, kemungkinannya kurang dari 1% bahwa dia bisa melakukannya. Itu tidak adil, tapi itu juga kebenarannya. Tentu saja Ri tidak akan pernah bertaruh melawan suaminya. Dion adalah seorang pria yang bertarung melawan orang suci surgawi dan orang suci puncak dengan budidaya ahli formasi meridian dan keluar hidup-hidup. Hanya orang bodoh yang berani bertaruh melawan pria seperti itu, apalagi istrinya sendiri. Namun, jika Dion mengungkapkan terlalu banyak hal, orang seperti Aritzia akan memiliki terlalu banyak petunjuk dan petunjuk untuk digunakan untuk menyatukan potongan-potongan teka-teki tersebut. Itu tidak sepadan. Dion terus menatap anak, matanya hampir dipenuhi api. Pada saat itulah pintu masuk mulai bergemuruh. Pusaran es dan salju melengkung menjadi portal ungu. Ini adalah ujian terakhir, hanya mereka yang bisa selamat dari pengadukan yang kejam yang berhak masuk ke lembah jenius. Pandangan Dion beralih dari anak ke pusaran es dan salju. Jangan melanggarku lagi, atau aku akan membunuhmu. Ada beberapa orang yang bahkan kamu tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tanpa menunggu respon anak atau reaksi penonton, Dion melangkah di udara sambil memegang tangan kecil Ri dan menghilang ke dalam angin puting beliung. Banyak yang kaget dengan perkataannya, bahkan lebih kaget lagi dengan tindakannya. Meskipun pusaran itu hanyalah percobaan kecil, tetap saja pusaran itu tidak boleh ditaklukkan begitu saja. Namun, mengingat fakta bahwa jenazahnya dan Ri tidak dibuang dengan kejam, jelas bahwa mereka telah meninggal. Namun, tidak lama kemudian mereka semua mengerti. Alexandria adalah binatang yang dimaksudkan untuk mewujudkan elemen-elemen yang dimaksudkan sebagai ujian bagi mereka. Bukankah ujian seperti itu hanya lelucon di hadapannya? Hal yang paling menyedihkan adalah anak tidak merespons.
Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat kemarahan di matanya, namun dia, sebagai karakter tingkat dewa di antara yang terhebat yang pernah hidup, benar-benar menahan tamparan di wajahnya. Itu terlalu tidak terbayangkan. Yang disayangkan adalah mereka yang ada di sini masih belum sepenuhnya memahami apa yang membuat pria bertopeng misterius ini begitu marah. Mungkinkah dia benar-benar kesal karena Krisan menyeratkan bahwa anak dapat mengambil wanita manapun yang dia inginkan? Dan menganggap itu sebagai penghinaan terhadap dirinya sendiri? Krisan sudah tidak asing lagi membuat marah orang lain dengan perkataannya, tapi dia biasanya melakukannya dengan sengaja. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bahkan tidak bermaksud membuat marah seseorang, namun tetap saja. Ada beberapa yang memikirkan kemungkinan pria bertopeng ini memiliki hubungan dengan Madeline dan bahkan mungkin Dion Sacharo sendiri. Namun, gagasan itu ditolak hanya karena adanya penghalang kabut. Tidak ada yang pernah mendengar kasus di mana pengguna kunci bisa keluar dari menara sambil mempertahankan penghalang ini. Gagasan tentang seseorang yang berkembang secara diam-diam dengan perlindungan menara lebih dari sekedar keuntungan, itu adalah kecurangan yang terang-terangan. Tapi, bagaimana mereka bisa tahu bahwa menara itu telah melanggar peraturannya sendiri, membuat ujian Dion lebih sulit dari yang seharusnya? Alih-alih menyapu bersih tempat pertama, Dion akan selamanya tertahan di peringkat 11 untuk uji coba keempat, dan itu benar-benar membuatnya kesal. Jika dia tidak pantas mendapat tempat pertama, itu adalah satu hal. Tapi, kenyataan bahwa dia memang pantas mendapatkannya, namun hal itu diambil darinya adalah hal yang sangat tidak adil. Tentu saja, hal itu akhirnya menjadi berkah tersembunyi dan membuat para Aritzia di dunia beranggapan bahwa dia masih sangat muda dan oleh karena itu belum menjadi orang suci. Namun, Dion tetap mengambil 1 pon dagingnya sebagai kompensasi. Sekarang dia punya waktu untuk membersihkan sudut mereka dan memperkuat pertahanannya, jangan sampai orang lain mulai percaya bahwa mereka bisa ditindas. Selain itu, mereka yang telah mencatat kejadian beberapa menit terakhir merasa seperti mereka memiliki batu panas yang membara di tangan mereka yang harus mereka singkirkan secepat mungkin. Namun, di saat yang sama, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan untuk memasuki lembah jenius. Jika mereka menjual rekamannya sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sapientia telah menutup rapat-rapat internet, hanya memperbolehkan lalu lintas satu arah dengan mereka sebagai distributor. Oleh karena itu, tidak ada cara mudah untuk mengirimkan informasi kepada mereka, melainkan harus dilakukan secara langsung. Karena sudah seperti ini, mereka yang merekam kejadian hanya bisa mengertakkan gigi dan memasuki pusaran. Beberapa bulan dari sekarang, setelah lembah ditutup dan mengusir mereka semua, belum terlambat untuk menjual informasi mereka. Mereka hanya bisa menyesali jiwa-jiwa malang dan kurang informasi yang akan menyinggung Dion mulai sekarang hingga saat itu. Saat Ri dan Dion memasuki pusaran, ada kekuatan kuat yang mengancam akan memisahkan mereka. Namun, seberapa tinggi pencapaian Ri dalam bidang es? Dan seberapa tangguh tubuh Dion? Orang lain di luar berasumsi bahwa Dion bisa masuk dengan mudah dengan bantuan Ri, tapi ini adalah cobaan. Meski dia memegang tangan Ri, tantangannya ada pada dirinya sendiri. Mereka akan segera mengetahui kebenaran ini. Begitu saja, pasangan suami istri itu meluncur melewati badai. Ri sama sekali tidak tersentuh, seolah-olah ini adalah serangan dari dirinya sendiri. Namun, Dion mendapat beberapa goresan dan goresan, di sana-sini, tetapi hanya pada pakaiannya. Kulitnya tetap tidak terluka. Ri menghela nafas. Jubah itu sangat mahal, tapi dia tidak terlalu menyalahkan Dion. Tanpa akses terhadap keinginannya, satu-satunya pilihannya adalah kekerasan. Mau tak mau Ri mengingat saat di mana ketertarikannya terhadap keinginan es sedang buruk. Terlepas dari kebenaran itu, karena dia adalah seorang jenius bela diri, dia masih berhasil memasuki level wasiat 9 bahkan sebelum usia 18 tahun. Namun, sekarang dia terus-menerus mengembalikan garis keturunannya ke asalnya dengan bantuan benih keyakinannya, afinitasnya meroket. Ditambah dengan jalur kedaulatan yang diberikan oleh konstitusi pemerintahan Ratu Elfin, Es akan tunduk patuh pada keinginannya. Sayang sekali dia tidak bisa membantu Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 970 tersandung. Dion tertawa. Lihat, jika aku memakai celana olahraga, apakah kita akan meratapi kerugian sekarang? Ri memutar matanya, menjentikkan dahi Dion. Untungnya, saya membeli 1 set yang sama. Jika orang lain seperti pasangan suami istri ini dengan santainya menjalani konferensi ini, bahkan sampai bercanda satu sama lain, mereka hanya akan mampu memaafkan kepala dan tertunduk karena malu. Dion tiba-tiba berhenti tertawa, ekspresi serius di wajahnya. Dengan langkah terakhir, mereka melintasi ujian dan memasuki lembah yang dipenuhi kabut. Sejauh yang diketahui Dion, setelah melewati uji coba terakhir untuk memasuki lembah, sekelompok individu yang masuk secara acak diteleportasi melalui wilayah luar lembah. Meskipun disebut lembah jenius, lembah itu sama sekali tidak seperti lembah pada umumnya. Sebaliknya, bentuknya seperti mangkuk besar dan berlapis.
Daerah terluar merupakan daerah dengan ketinggian tertinggi, sedangkan semakin dekat ke pusat Anda meluncur, semakin jauh Anda turun. Sangat sedikit yang bisa mencapai ketinggian terendah, namun diperkirakan berada lebih dari 10.000 km di bawah permukaan laut. Orang akan berpikir bahwa karena kemajuan memerlukan momentum penurunan, hal ini akan lebih mudah. Namun, hal ini tidak terjadi sama sekali. Daerah yang lebih rendah tidak hanya memiliki tekanan yang jauh lebih tinggi daripada daerah yang lebih tinggi, tetapi juga dipenuhi kabut lembut yang memiliki sifat halusinogen. Para jenius yang berkelana ke sini tidak hanya harus menjaga diri dari tekanan dan memastikan bahwa mereka tidak kehabisan stamina, mereka juga harus menjaga pikiran dan jiwa mereka. Ini adalah berita buruk bagi Dion. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa melihat teknik menyihir dari si kembar di katedral. Kabar baiknya adalah Dion sadar bahwa mereka menyerang indranya meskipun dia tidak dapat menyadarinya karena persepsinya. Selain itu, Dion memiliki Raja Naga di sisinya. Sekarang, satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia akan dikenal oleh salah satu patung ini dengan sertifikat tersegel atau tidak. Mungkin saja dia melakukan perjalanan ini tanpa hasil. Bagaimanapun, kejadian tersebut mengharuskan para jenius masa lalu ini untuk mencap jiwa dengan warisan mereka. Dia tidak tahu apakah mungkin melakukan ini dengan jiwa yang tersegel atau tidak. Bagaimanapun juga, dia harus datang. Dia membutuhkan para bajingan pasar jiwa itu untuk berpikir bahwa dia telah menerima warisan. Kita punya waktu, tiba-tiba Dion berkata. Banyaknya mereka di luar sana akan membutuhkan waktu beberapa jam untuk melewati konferensi. Apakah Anda ingin melihat-lihat bagian luarnya dulu, atau langsung ke tengah? Saya ingin pergi ke pusat. Ri berkata dengan tegas. Dia pernah mendengar tentang warisan Esquat yang ditinggalkan oleh leluhur sekte kabut air. Kemungkinannya adalah warisan yang sama yang diinginkan oleh Krisan, tapi dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Baiklah, hati-hati Veugles kecil. Dion perlu menguji sesuatu di wilayah luar sebelum dia melangkah maju. Jika teorinya tidak berhasil, maka dia tidak akan punya harapan untuk mendapatkan warisan apapun di sini. Ri meremas tangan Dion sebelum melangkah maju. Sepasang sayap es yang sangat indah, membentang ratusan meter, mekar dari punggungnya yang halus, menyebabkan mata Dion melebar. Tawari terdengar dari jauh, istrimu luar biasa, bukan? Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kalah. Jika Ri menggabungkan teknik gerakan ini dengan pemahamannya tentang kehampaan, bukankah dia akan lebih cepat dari Clara? Benar-benar tidak terbayangkan. Tidak perlu khawatir tentang Ri. Karena jiwanya telah menembus alam surgawi, bagaimana ilusi yang dimaksudkan untuk orang suci dapat mempengaruhi dirinya? Dia sangat percaya diri padanya. Oh, setelah Ri menghilang ke dalam jurang, Dion menyadari bahwa dia tidak terpengaruh oleh ilusi seperti yang dia kira. Pada awalnya, dia mengira ini mungkin berarti dia telah jatuh ke dalam ilusi. Tetapi ketika dia berkonsultasi dengan Raja Naga, dia tiba-tiba menyadari. Dasar bodoh, Raja Naga mendengus dengan nada meremehkan, apakah kamu lupa bahwa pikiranmu dilindungi oleh segel? Bahkan empat sejati tidak bisa membaca pikiranmu lagi. Apalagi ilusi yang diperuntukkan bagi para suci. Tapi, si kembar, kamu salah memikirkannya. Daripada meremehkan Desil karena tidak melindungi pikiranmu dari si kembar itu. Lebih tepat meningkatkan kewaspadaanmu terhadap kedua saudara perempuan itu karena mampu mengabaikan kemampuan Desil. Dion mengerutkan kening. Bukannya dia tidak memikirkan kemungkinan ini, hanya saja kemungkinan itu terlalu konyol. Si kembar itu sudah berusia sekitar 20 tahun, namun baru mencapai tingkat pengumpulan esensi. Tentu saja, hal ini menjadikan mereka jenius yang luar biasa di kuadran ke-98, tetapi di kuadran tingkat atas, budidaya mereka sangat lambat. Karena itu, Dion secara tidak sadar meremehkan mereka dan meremehkan kemampuan Desil. Jangan terlalu dipikirkan juga, lanjut Raja Naga. Dengan jiwamu yang tersegel, kemungkinan besar Desil juga terkena serangan dalam kemampuannya. Meskipun perlindungan pikiran adalah salah satu kemampuan pasifnya, Anda akan naif jika berpikir bahwa itu tidak dilumpuhkan sebagian oleh Anda. Dion menghela nafas. Ada terlalu banyak hal di dunia persilatan ini yang tidak dia mengerti. Tapi, di saat yang sama, ini penuh dengan semangat juang. Ras orang-orangnya telah menciptakan cabang pemikiran yang bahkan belum pernah dibayangkan oleh dunia persilatan dan sepertinya terserah padanya untuk melanjutkan tradisi ini. Namun, pertama-tama dia harus menguji sebuah teori. Dion dengan cepat mengganti jubah birunya yang robek dan mengenakan jubah murid Soul Rending Peak. Mengikatkan lencana faksi di pinggangnya dan membiarkan topeng itu menghilang dari wajahnya sebelum melepaskan perban pedangnya yang lebar. Karena dia akan berada di luar negeri untuk saat ini, tidak perlu melanjutkan identitasnya sebagai suami Ri. Untung saja teleportasinya acak. Ini mungkin alasannya untuk melarikan diri dari Clara. Jelas sekali, seseorang berstatus Clara tidak akan bergandengan tangan dengan orang seperti Dion Jafari hanya demi tidak kehilangan pelayan. Melihat sekeliling, Dion menyadari bahwa dia berada di lembah terjauh, bahkan tidak ada patung apapun di sini.
Dia harus terus maju sebelum mencapai salah satu dari mereka. Dion berjalan menuju tepi jurang. Dia tidak bisa melihat ke bawah. Faktanya, tepi tempat dia berdiri memanjang kedua arah sejauh ini sehingga tidak terlihat seperti mangkuk besar yang dia tahu, sebaliknya, itu tampak seperti tebing yang lurus. Meskipun ukuran lembah para jenius mengejutkan Dion, setelah berpikir sejenak, itu masuk akal. Menara ini telah ada selama ratusan juta tahun. Dan meskipun hanya sedikit orang jenius yang bisa mendapat tempat di lembah ini, dalam jangka waktu yang lama, banyaknya jumlah mereka akan membingungkan siapapun. Pada saat yang sama, terjadi banyak perputaran uang di wilayah luar lembah. Jelasnya, setiap kali sebuah warisan diperoleh, patung itu kemudian akan menghilang untuk kemudian digantikan oleh jenius lainnya. Namun kejadian ini relatif jarang terjadi. Di antara jutaan orang yang masuk, mungkin hanya beberapa ribu yang cukup beruntung untuk beresonansi sepenuhnya. Sayangnya, ini sepenuhnya karena para jenius masa lalu itu pelit. Hanya saja orang-orang di dunia persilatan adalah individu yang keji. Kecuali seseorang memiliki perlindungan yang tepat saat beresonansi, kecemburuan orang lain akan merajalela dan menyebabkan beberapa tragedi. Bertarung sambil beresonansi seperti melihat kedua arah sekaligus, tidak ada keraguan bahwa kekuatan bertarungmu akan turun drastis. Hanya yang terkuat yang bisa menerima warisan sekaligus melawan yang lain. Karena alasan inilah lembah mengizinkan teleportasi kelompok. Dion membiarkan kakinya tergelincir, menyebabkan dia terjatuh ke dalam kabut yang tak berujung. Kadal tua, apakah kamu punya patung di sini? Menurutmu leluhur terhormat ini akan memiliki patung di lantai suci yang menyedihkan? Hei, perhatikan itu. Jangan menghina tuanku. Meskipun Dion mengatakan ini, dia merasa aneh bahwa tuannya ada di lantai suci. Dia adalah binatang penjaga sekte peringkat pertama di kosmos. Bahkan jika dia masih muda, bakatnya tidak tertandingi oleh banyak orang. Meskipun garis keturunan celestialnya telah jatuh ke peringkat transenden, itu masih merupakan garis keturunan celestial. Selain itu, menurut pemahaman Dion, hanya binatang tertinggi yang bisa dilahirkan sebagai manusia. Binatang transenden tidak akan bisa berubah menjadi manusia sampai mereka mencapai formasi Dao. Namun, ketika Dion tersandung batuk pada hubungan intim dengan paman bela dirinya, dia melihat mereka melakukan perbuatan kotor mereka dalam bentuk manusia dan juga bentuk binatang. Masalahnya menurut anggota yang sama, guru Dion hanyalah seorang surgawi pada saat itu. Jadi, yang jelas sekali, garis keturunan surgawi cukup istimewa bahkan pada tingkat transenden. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.